Ada kekuatan besar yang bersembunyi di bawah tanah, di mana lempeng tektonik bertemu dan satu lempeng menekan lempeng lainnya di bawahnya. Hal ini terjadi di Samudra Pasifik dan Hindia. Ketegangan terbentuk selama berabad-abad. Ketegangannya tak tertahankan hingga megatrust terbangun. Bumi berguncang dengan kekuatan yang dapat melebihi 9 poin lebih kuat dari gempa bumi lainnya. Ketika dasar laut tiba-tiba terdorong ke atas dengan cepat, hal ini mengirimkan riak besar ke seluruh air dan terjadilah tsunami dengan kekuatan yang sangat besar. Gelombang ini disebut tele-tsunami dan melintasi seluruh cekungan samudra, siap untuk mengambil alih garis pantai yang jaraknya ribuan mil. Sesar naik ini membentang sepanjang 965 km. Bumi tidak hanya berguncang, tapi juga terasa seperti tercabik-cabik. Inilah kekuatan gempa bumi megatrust. Mereka yang terjebak di jalurnya harus berjuang untuk hidup. Pemerintah Jepang baru-baru ini harus mengeluarkan peringatan gempa bumi untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena adanya getaran kuat di tepi zona dasar laut Palung Nankai. Pada akhirnya sebagian besar peringatan tersebut dicabut dan tidak ada banyak kerusakan akibat gempa berkekuatan 7,1 SR tersebut. Sebagian wilayah barat daya Jepang mulai berguncang dan kereta api super cepat di Jepang melambat untuk menjaga keselamatan yang membuat perjalanan menjadi lebih lambat bagi semua orang. Namun, semua orang tetap waspada karena mereka tahu tentang risiko gempa bumi megatrust yang dapat terjadi dalam beberapa dekade ke depan di Palung Nankai. Lempeng tektonik di bawah laut Filipina secara perlahan-lahan bergeser ke bawah daratan tempat Jepang berada, bergerak beberapa inci setiap tahunnya. Gempa bumi besar terakhir dari daerah ini terjadi pada tahun 1944 dan 1946. Keduanya berkekuatan 8,1 SR. Gempa-gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan di negara ini. Gempa bumi megatrust berikutnya di wilayah ini, jika terjadi, bisa berkekuatan antara 8 dan 9 SR. Para ilmuwan masih belum sepakat tentang seberapa besar kemungkinan gempa besar ini akan terjadi, tetapi kepastiannya bisa mencapai 80%. Di sisi lain Pasifik, para ilmuwan dari US Geological Survey telah mempelajari area berbahaya di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Daerah ini disebut zona subduksi Cascadia dan membentang dari California Utara hingga Pulau Vancouver Utara di Kanada. Selama 14.200 tahun terakhir, kemungkinan telah terjadi setidaknya 30 gempa bumi besar di wilayah ini. Rata-rata satu gempa besar terjadi setiap 500 tahun. Namun untuk waktu yang lama, Cascadia telah menjadi sunyi dan ini membuat para ilmuwan khawatir. Mereka menduga hal ini mungkin karena daerah tersebut terkunci, yang berarti lempeng tektonik saling menempel dan menghasilkan banyak tekanan. Akhirnya bagian dari dasar laut bisa saja tiba-tiba patah dan bergerak maju beberapa meter. Guncangannya mungkin hanya terjadi selama 5 menit, tetapi akan menciptakan tsunami yang kuat karena pergeseran dasar laut yang akan berlangsung selama 10 jam. Jika itu terjadi, ini akan menjadi bencana alam terburuk dalam sejarah negara ini. Demikian menurut para ahli. Tanah di beberapa bukit di pedalaman bisa berubah menjadi seperti pasir hisap. Hal ini akan menyebabkan lereng-lereng bukit longsor dan runtuh, meruntuhkan jalan dan jembatan. Sekitar 620.000 bangunan dapat rusak parah atau bahkan runtuh, termasuk sekitar 100 rumah sakit dan 2.000 sekolah. Orang-orang di negara bagian Washington mungkin harus mengurus diri mereka sendiri tanpa bantuan selama 2 minggu, mencari makanan, air, dan tempat berlindung sendiri. Para ilmuwan sedang mempelajari peristiwa pergeseran lempeng tektonik yang lambat, di mana lempeng tektonik bergerak sangat lambat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, melepaskan sejumlah energi, tetapi tidak cukup untuk menghentikan gempa bumi besar. Setiap kali magnitudo gempa bumi naik 1 angka saja, energi yang dilepaskannya 40 kali lebih besar. Jadi kita membutuhkan sekitar 1 juta gempa bumi kecil setiap hari selama 500 tahun berturut-turut untuk melepaskan energi yang sama dengan 1 gempa bumi besar berkekuatan 9 skala Richter.
Tapi gempa-gempa kecil ini bisa jadi merupakan petunjuk bahwa gempa yang lebih besar akan datang. Untuk memantau patahan Kaskadia dengan lebih baik, para ahli memetakan patahan tersebut dengan lebih akurat dan menambahkan alat pemantauan yang lebih baik di lepas pantai. Para ilmuwan menerima dana lebih dari $10 juta untuk memasang sensor seismik serta alat pengukur tekanan dasar laut pada kabel serat optik di lepas pantai Oregon. Tujuannya adalah agar siap untuk memperingatkan orang-orang dan berpotensi menyelamatkan nyawa ketika gempa bumi besar terjadi. Gempa bumi Megatrust yang tajam terjadi di bagian dunia ini pada tahun 1964. Gempa ini tercatat dalam sejarah sebagai gempa bumi besar Alaska dan berkekuatan 9,2 SR. Gempa bumi ini berlangsung selama lebih dari 4 menit, menjadikannya gempa bumi paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat dan Amerika Utara. Tanah berguncang sangat keras sehingga menyebabkan retakan dan tanah longsor yang besar. Di Anchorage, banyak rumah, bangunan, dan jalan yang hancur karena tidak dibangun untuk menghadapi gempa bumi sebesar itu. Di beberapa tempat, tanah berubah secara permanen. Sebagai contoh, garis pantai di dekat Kodiak dan Pulau Hinchinbrook terangkat hingga 9 meter. Di daerah lain seperti Girdwood dan Portage, tanahnya tenggelam hingga 2 meter. Mereka harus membangun kembali jalan yang lebih tinggi agar tidak tergenang air pasang. Tsunami setinggi 8,23 meter meluluh lantakkan seluruh desa Chiniga. Banyak kota di pesisir pantai yang rusak parah tidak hanya karena gempa bumi, tapi juga karena tsunami dan kebakaran yang mengikutinya. Setelah gempa utama, terjadi ribuan gempa susulan yang lebih kecil selama berbulan-bulan. Gempa bumi moderat berkekuatan 4,4 SR mengguncang Los Angeles pada Agustus 2024. Setelah selesai, Departemen Pemadam Kebakaran LA memeriksa sekeliling kota dan tidak menemukan kerusakan besar atau siapapun yang terluka. Di kota Pasadena, yang dekat dengan pusat gempa, sebuah pipa air meledak di dalam balai kota dan semua orang harus meninggalkan gedung. Untungnya tidak ada bahaya tsunami dan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepanikan dalam situasi seperti itu adalah bersiap-siap. Jepang adalah salah satu tempat di dunia yang paling sering mengalami gempa bumi karena berada di tepi 4 lempeng tektonik. Sekitar 1.500 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, orang-orang di Jepang telah belajar untuk hidup dengan gempa bumi. Hukum 1950 menetapkan aturan bahwa bangunan harus mampu menangani gempa hingga magnitudo 7 tanpa hancur berantakan. Pembaruan 30 tahun kemudian mengatakan bangunan seharusnya hanya mengalami kerusakan kecil pada gempa bumi seperti itu dan masih berfungsi seperti biasa. Tapi jika gempa bumi yang terjadi lebih kuat, hukum mengatakan tugas utama bangunan adalah untuk tidak runtuh dan menyelamatkan nyawa manusia. Pada tingkat paling dasar, bangunan dibuat lebih kuat dengan balok, pilar, dan dinding yang lebih tebal sehingga dapat menahan goncangan dengan lebih baik. Teknik lainnya adalah menempatkan bantalan khusus yang terbuat dari bahan seperti karet di dasar bangunan. Beberapa bangunan bahkan dibangun di atas lapisan bantalan tebal yang memisahkannya dari tanah sepenuhnya yang membantu melindunginya selama gempa bumi. Gedung pencakar langit bisa bergoyang maju mundur hingga 1,5 meter. Untuk menghentikannya agar tidak rusak, para insinyur juga dapat menambahkan sesuatu yang disebut peredam di setiap lantai 2 hingga ke atas. Peredam ini seperti pompa sepeda raksasa, tetapi bukannya udara, melainkan cairan. Ketika bangunan berguncang, peredam akan mendorong cairan di dalamnya, meskipun cairan tersebut tidak terlalu keras, tapi masih dapat menyerap sebagian guncangan. Ketika mereka membangun gedung pencakar langit yang tinggi, para insinyur mencoba untuk membuat strukturnya sesederhana dan seseimbang mungkin. Ini berarti setiap lantai memiliki ketinggian yang sama dan menempatkan tiang penyangga secara merata. Tapi terkadang arsitek yang mendesain gedung pencakar langit tidak ingin melakukan kompromi ini karena memiliki ide kreatif tentang bagaimana bangunan itu seharusnya terlihat. Maka mereka harus menemukan solusi kompromi.
Sebagai contoh, Skytree Tower di Tokyo, salah satu gedung tertinggi di dunia, dirancang dengan gaya futuristik tetapi juga memiliki fitur khusus untuk melindunginya dari gempa bumi. Gedung ini memiliki pilar tengah seperti pada pagoda tradisional Jepang dan peredam gempa yang membantu menyerap energi dari gempa bumi sehingga menjaga bangunan tetap aman. Ada gempa bumi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1829 dan berlangsung selama 32 tahun. Puncak aktivitasnya terjadi pada tahun 1861 dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Gempa ini dipicu oleh lempeng tektonik di bawah Pulau Sumatera yang perlahan saling bertabrakan. Penelitian terhadap terumbu karang di perairan Sumatera membuktikan gempa ini telah mengangkat permukaan laut dalam waktu sekian lama karena terpapar oleh udara terbuka, kemudian tanahnya bergerak naik turun. Para ilmuwan menamai gempa senyap yang berlangsung selama puluhan tahun ini sebagai slow slip event. Satu sambaran petir saja bisa memanaskan udara hingga sekitar 30.000 derajat Celcius. Panas membuat udaranya langsung memuai sehingga menimbulkan gelombang kejut atau dentuman yang kita kenal sebagai guntur. Saat ini, sudah ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Berarti kalau di rata-rata, tiap orang punya sekitar 422 pohon. Tapi dulu, jumlahnya mendekati 6 triliun. Hampir 70% permukaan bumi diselimuti air dan rata-ratanya sedalam 4 km. 97% gunung berapi di bumi terdapat di bawah air. Contohnya, pegunungan besar Mid-Ocean Ridge yang panjangnya lebih dari 64.000 km. Manusia telah menambang sekitar 190.000 ton emas di planet ini dan menurut perkiraan para ahli, sisanya tinggal 20% di perut bumi. Tapi angka ini terus berubah. Mauna Loa di Hawaii adalah gunung berapi aktif terbesar di dunia dan menjulang lebih dari 4 km di atas permukaan laut. Kalau diukur dari dasarnya, gunung ini bisa setinggi 17 km, tapi sebagian besarnya terendam air. Panjang 160 lapangan sepak bola pun nggak sampai segitu loh. Suhu tertinggi di bumi pernah sengebul 58 derajat Celcius, tepatnya terjadi di El Azizia atau Libya modern pada tanggal 13 September 1922. Sedangkan suhu terendahnya mencapai minus 90 derajat Celcius di stasiun Vostok, Rusia pada tahun 1983. Bumi merupakan planet terbesar kelima di tata surya kita setelah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk mengitari keliling bumi sejauh 40.000 km, kita perlu berjalan selama 8.300 jam. Tapi karena daratannya saling terpisah, perjalanan kayak gini akan sulit direalisasikan. Bumi mengorbit matahari selama 365,25 hari. Nah, karena waktu setahun cuma selama 365 hari, kita perlu nambahin 1 hari fullnya di tahun kabisat, yaitu tiap 4 tahun sekali. Rusia mengantongi gelar sebagai negara terbesar di seluruh dunia. Luas areanya sekitar 17 juta kilometer persegi atau lebih dari 1/8 daratan yang dihuni manusia di bumi. Tapi dengan ukuran sejumbo itu, jumlah populasinya relatif sedikit. Planet yang punya satu satelit hanyalah Bumi. Merkurius dan Venus nggak punya satelit sama sekali, sedangkan planet lainnya minimal punya 2. Bumi sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Para ilmuwan bisa memperkirakannya dengan meneliti batuan tertua dan meteorit yang telah jatuh ke bumi. Mereka memilih meteorit karena saat bumi dan tata surya terbentuk, batu angkasa ini juga ikut terbentuk. Tanah yang kita pijak sebetulnya berasal dari proses daur ulang. Siklus batuan telah mengubah batuan beku menjadi batuan sedimen, kemudian berubah lagi menjadi batuan metamorf, dan akhirnya kembali lagi ke proses awal. Di bulan juga ada gempa loh, tapi frekuensinya lebih jarang dan kekuatannya nggak sedahsyat di bumi. Gempa di bulan umumnya disebabkan oleh gaya pasang surut atau interaksi antara gaya gravitasi bulan di bumi dan gaya gravitasi bumi di bulan. Sebagai benua terbesar kelima di dunia, Antartika menyimpan 70% cadangan air tawar dan sekitar 90%-nya terdapat di es. Bangkok merupakan kota yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Pada tahun 2019 lalu, pengunjungnya membludak sampai 23 juta orang. Kota Paris, London, Dubai, dan Singapura juga masuk ke posisi 5 besar.
Lapisan terendah atmosfer bumi disebut troposfer, dan disinilah terjadi proses perubahan cuaca. Permukaan bumi makin panas oleh sinar matahari, lalu udara panas bergerak naik menuju troposfer. Beberapa saat kemudian, udara ini memuai dan kembali dingin saat tekanan udaranya turun. Akhirnya, suhunya kembali naik setelah bumi menghangatkannya lagi. Terumbu karang menjadi struktur hidup terbesar di dunia dan sebagiannya bisa diamati dari luar angkasa. Organisme ini menyokong mayoritas spesies dalam satu area di semua ekosistem, bahkan melampaui peranan hutan hujan. Kata Earth atau yang kita kenal sebagai bumi sudah dipakai sejak sekitar 1000 tahun yang lalu. Kata ini berasal dari bahasa Jerman kuno yang berarti tanah, tapi nggak ada bukti yang menunjukkan siapa orang spesifik yang mencetuskan nama ini. Selain itu, cuma planet bumi yang namanya nggak didapat dari nama dewa Yunani dan Romawi. Lautan terdalam di bumi terdapat di Palung Mariana dan kedalamannya mencapai 11 km di bawah permukaan laut. Daratan Amerika Serikat terdiri dari sekitar 20% garis pantai yang dihuni oleh lebih dari 50% penduduknya. Bentuk bumi nggak bulat sempurna, tapi mirip bola yang dimampatkan dan ekuatornya lebih menonjol. Tonjolan ini disebabkan oleh gaya orbit bumi yang bikin kedua kutubnya agak tertekan dan rotasi bumi berbentuk garis lurus imajiner. Bumi kita mengalami pergantian musim karena sumbunya miring, dan dengan posisi seperti ini, cahaya matahari bisa menyinari sebagian sisi bumi secara langsung dalam jangka waktu spesifik. Kalau matahari setinggi pintu biasa, ukuran bumi akan sebesar uang koin. Kecepatan rotasi bumi perlahan makin ngedrop, dan bahkan untuk mengubah kala rotasinya menjadi 25 jam akan diperlukan waktu selama 140 juta tahun. Predikat hewan terjumbo di seantero dunia disematkan kepada paus biru Antartika. Panjang tubuhnya bisa sampai 30 meter dan beratnya 45 ton. Ya, kira-kira seberat 33 ekor gajah lah. Suhu inti bumi kurang lebih sengebul permukaan matahari, yaitu 5.500 derajat Celcius. Umur bumi sekitar 10.000 kali lebih tua dari manusia. Bumi sudah terbentuk sejak sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sedangkan manusia purba baru ada 450.000 tahun yang lalu. Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 34.000 spesies ikan. Jumlah pastinya bisa jauh lebih banyak karena 95% lautan kita masih belum dieksplorasi. Route 66 di Amerika lebih panjang dari jarak permukaan bumi menuju intinya. Jarak ke inti bumi sekitar 3.000 km, sedangkan Route 66 hampir 4.000 km. Bumi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kerak, mantel, dan intinya. Inti bumi terbagi lagi menjadi inti luar dan inti dalam. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 8,7 juta spesies organisme di seluruh dunia. 1-2 juta di antaranya termasuk hewan, tapi sekitar 86% spesies hewan darat dan 91% hewan laut belum kita ketahui. Astronom kuno dulu menganggap bumi sebagai pusat alam semesta. Selama 2000 tahun, mereka meyakini kalau bumi cuma diam dan benda angkasa lain yang mengorbit planet kita. Tapi kemudian, pada tahun 1543, Copernicus memperkenalkan model tata suryanya dengan matahari sebagai pusatnya. Bumi merupakan planet terpadat di tata surya. Meski kepadatannya bervariasi, rata-ratanya cuma sekitar 5 gram per sentimeter kubik. Gunung Everest merupakan tempat tertinggi di dunia, puncaknya yang setinggi 9.000-an meter menjadi titik tertinggi di atas permukaan laut. Tiap tahun, sekitar 1 septiliun atau 10⁻24 kristal salju jatuh ke bumi. Salju ini menyelimuti sekitar 31% dari seluruh daratan di bumi. Cuma sekitar 3% air di bumi yang berupa air tawar dan 90% sisanya air asin. Dari 3% itu, sekitar 2%-nya berwujud es dan gletser, maka kurang dari 1% air tawar di planet kita tersimpan di danau, sungai, dan lapisan bawah tanah. Danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia. Luasnya 371.000 km persegi. Kalau yang terdalam, pastinya Danau Baikal di Rusia. Kedalamannya mencapai 1.610 meter. Sekitar 78% atmosfer bumi terdiri dari nitrogen, lalu 21%-nya berupa oksigen, sedikit uap air, karbon dioksida, dan gas lain. Konon, kadar oksigen di planet lain gak ada yang setinggi di bumi. Makanya, bumi menjadi satu-satunya planet yang layak huni. Sejauh ini sih gitu.
Selain bulan, ada juga 2 asteroid lain yang ikut mengorbit matahari bersama bumi. Asteroid 3753 Cruithne sering dijuluki sebagai bulan kedua. Asteroid ini memang kelihatan seperti mengikuti orbit bumi, padahal sebetulnya punya lintasannya sendiri. Asteroid 2002 AA29 juga ikut mengorbit matahari di dekat bumi, bahkan posisinya mendekati bumi tiap 95 tahun sekali. Dunia akan menghadapi musim badai Atlantik yang gila, bahkan mungkin lebih buruk daripada tahun 2000, tahun yang membawa badai Katrina kepada kita. Badai tersebut merenggut 1.392 nyawa dan merugikan negara lebih dari 100 miliar dolar. Para ahli memperkirakan akan ada antara 17 hingga 25 badai yang diberi nama. Beberapa badai ini akan menjadi badai topan, dengan kecepatan angin mencapai lebih dari 160 km per jam atau lebih tinggi. Kita sudah melihat badai melanda seluruh negeri, membawa bahaya seperti tornado, banjir, dan hujan es. Kamu harus berterima kasih kepada El Nino Southern Oscillation atau ENSO untuk ini. Istilah yang rumit ini berkaitan dengan El Nino dan La Nina, 2 kekuatan raksasa yang pada dasarnya membentuk dunia kita. Biasanya angin di Samudra Pasifik bertiup ke arah barat di sepanjang Khatulistiwa, memindahkan air hangat dari Amerika Selatan menuju Asia. Air hangat ini digantikan oleh air dingin yang naik dari kedalaman Pasifik. Namun selama El Nino dan La Nina, pola yang biasa terjadi ini menjadi kacau. El Nino adalah fase hangat dari siklus ENSO. Selama El Nino, angin Khatulistiwa melemah, menyebabkan air hangat bergeser kembali ke pantai barat Amerika. Ini berarti lebih sedikit air dingin yang naik ke permukaan. Cuaca di bagian utara Amerika Serikat dan Kanada menjadi lebih kering dan hangat karenanya. Tapi ada kondisi yang lebih basah di negara bagian selatan. Di Atlantik, El Nino melemahkan musim badai dan meningkatkan aktivitas badai di Pasifik Tengah dan Timur. Di Afrika, El Nino membawa lebih banyak hujan ke Afrika Timur, namun lebih sedikit di Afrika Selatan, Afrika Barat, dan sebagian Sahara. La Nina adalah fase dingin dari siklus ENSO. Selama fase ini, angin ke arah barat di sepanjang Khatulistiwa di Pasifik lebih kuat dari biasanya dan mendorong lebih banyak air hangat ke arah Asia. Dan karena itu, air yang lebih dingin dan kaya nutrisi naik ke permukaan di sepanjang pantai barat Amerika. Perairan Pasifik yang lebih dingin ini mendorong arus jet ke utara, memberikan cuaca yang lebih kering di Amerika Serikat bagian selatan, tapi kondisi yang lebih basah dan lebih dingin di Pasifik Barat Laut dan Kanada. La Nina juga membawa musim dingin yang lebih hangat ke Amerika Serikat bagian selatan dan suhu yang lebih dingin dari biasanya di bagian utara. La Nina biasanya meredakan aktivitas badai di Pasifik, tapi meningkatkan aktivitas badai di Atlantik. Pada tahun 2023, El Nino berkuasa dan membawa sebagian besar badai sebelum sampai di Amerika. Namun tahun ini, kita telah beralih ke La Nina, dan nona ini membawa air yang lebih dingin di Pasifik dan pola yang memungkinkan badai bergerak lebih jauh ke barat dan mencapai Karibia. Dan ketika sampai di sana, badai tersebut dapat dengan mudah bergerak ke Teluk dan mempengaruhi Florida dan negara bagian lainnya. Musim badai Atlantik yang intens yang akan datang juga berkaitan dengan musim hujan yang kuat di Afrika Barat. Musim ini menciptakan kelembapan dan gelombang di lepas pantai Afrika yang dapat menyeberangi Atlantik dan memicu badai. Musim badai Atlantik berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 30 November, dan sebagian besar aktivitasnya terjadi antara pertengahan Agustus dan pertengahan Oktober. Sejak tahun 1950-an, siklon tropis telah diberi nama untuk memudahkan para ahli meteorologi menginformasikan kepada publik tentang siklon tersebut. Kamu lebih mungkin mengingat bahwa Leslie akan datang daripada badai X34D yang akan datang, bukan? Jadi, ada 20 nama dalam daftar abjad tahun ini, dari Alberto dan Beryl hingga Valerie dan William. Semoga saja tidak akan sedahsyat badai Galveston. Bencana alam paling fatal dalam sejarah Amerika Serikat menghantam Texas pada tahun 1900-an. Badai kategori 4 menghantam Galveston, menghancurkan lebih dari 3.600 bangunan dengan angin berkecepatan lebih dari 217 km per jam. Badai ini merenggut nyawa antara 6 hingga 12.000 orang.
Salah satu alasan kenapa bencana ini menjadi begitu fatal adalah kebijakan komunikasi yang buruk. Beberapa hari sebelum bencana, jelas bagi peramal cuaca profesional bahwa badai bergerak ke arah barat. Tapi Biro Cuaca di Washington memperkirakan badai akan melewati Florida dan sampai di New England yang ternyata meleset jauh. Biro ini baru berusia 10 tahun saat itu, jadi ilmu pengetahuan tentang badai di Amerika Serikat masih belum terlalu maju. Para ilmuwan Kuba sangat ahli dalam melacak badai karena wilayah mereka sangat rentan terhadap badai. Jadi, mereka tahu bahwa badai tersebut sedang menuju Teluk Meksiko. Sayangnya, Direktur Biro Cuaca sangat cemburu karena peramal cuaca Kuba lebih baik daripada peramal cuaca Amerika. Sehingga, dia memutus aliran informasi dari Kuba dan mempersulit peramal cuaca lokal untuk mengeluarkan peringatan tanpa melalui Washington. Beberapa hari sebelum badai menghantam, kepala pengamat di Galveston mulai curiga bahwa ramalan Washington salah dan mencoba memperingatkan kota tersebut, namun terlambat. Badai tersebut membuat Galveston hancur berantakan. Setelah badai ini, Biro Cuaca mulai meningkatkan komunikasi baik secara internasional maupun di dalam Amerika Serikat. Para pejabat yang bertanggung jawab sedang melakukan segala upaya untuk meningkatkan perakiraan, mendukung masyarakat dan membantu daerah-daerah yang terkena dampak untuk pulih dengan lebih mudah setelah badai melanda. Mereka akan mencoba model perakiraan baru untuk memprediksi badai tropis yang semakin kuat, membantu manajer keadaan darurat dan air untuk mempersiapkan potensi banjir, serta melindungi masyarakat dan infrastruktur. Pelampung cuaca pesisir di Atlantik Barat tropis dan Karibia telah ditingkatkan, dan drifter dan drone layar baru, pesawat layang bawah air, dan drop zone yang ringan akan memberikan data waktu nyata. Ada juga beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk memastikan keselamatanmu sebelum, selama, dan setelah badai. Jika kamu tinggal di daerah yang rawan badai seperti di Florida, Georgia, dan Carolina, kamu harus selalu siap sebelum musim badai tinggi. Buatlah rencana bencana keluarga yang akan menguraikan tindakanmu selama keadaan darurat. Petakan beberapa jalur evakuasi jika jalur utamamu terhalang, dan tentukan tempat pertemuan jika kamu terpisah. Kamu dapat mengatur latihan untuk mengajari anggota keluarga cara mematikan air, gas, dan listrik, serta memastikan bahwa si bungsu pun tahu cara menelepon layanan darurat. Kemaslah perlengkapan bencana yang siap digunakan dalam waktu singkat. Ini harus mencakup barang-barang penting seperti makanan, air, kotak P3K, dan senter yang dapat bertahan setidaknya selama 72 jam sendirian. Kamu dapat membeli generator untuk memastikan kamu memiliki listrik jika terjadi pemadaman listrik hingga listrik kembali menyala. Simpanlah di tempat yang aman, jauh dari hujan dan air yang naik dengan ventilasi yang baik. Kamu juga akan membutuhkan radio dan senter yang dapat menyala sendiri. Jika memungkinkan, tambahkan ruang aman di rumahmu yang diperkuat untuk menahan angin kencang dengan plafon, lantai, dan dinding beton bertulang. Pastikan kamu memiliki cukup makanan kaleng dan makanan yang tidak mudah basi, serta air minum dalam kemasan untuk setidaknya 3 hari. Ketika badai akan melanda, pergilah ke utara untuk menjauh darinya, di mana badai akan melemah pada saat badai tiba di sana. Jauh lebih aman untuk menjaga keluarga dan hewan peliharaanmu bersama-sama menjauh dari badai daripada mencoba menghadapinya di rumah. Cobalah untuk pergi dengan satu mobil jika memungkinkan. Selalu ikuti perintah evakuasi setempat, terutama jika kamu berada di rumah mobil. Isi penuh tangki bensinmu dan luangkan banyak waktu untuk keluar. Jangan pernah meninggalkan hewan peliharaanmu. Puing-puing, air banjir, atau benda-benda yang berterbangan dapat membahayakannya. Jika kamu tetap tinggal selama badai, kamu membutuhkan tempat yang aman untukmu, keluarga, dan hewan peliharaanmu. Tempat ini tidak boleh memiliki jendela atau skylight. Jika kamu bersembunyi di rumah, tutup semua pintu interior dan amankan pintu eksterior. Segera cari ruangan dalam dengan dinding yang kuat dan tidak ada jendela, seperti kamar mandi atau lemari. Jika rumahmu tidak aman, carilah tempat penampungan komunitas. Pergilah ke tempat penampungan setidaknya 2 jam sebelum badai menerjang agar kamu tidak terjebak di luar. Bawalah radio bertenaga baterai dengan baterai ekstra untuk pembaruan setiap 15 hingga 30 menit. Jangan pernah meninggalkan tempat berlindungmu meskipun terlihat tenang, karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat, terutama jika kamu berada di tengah-tengah badai. Untuk perlindungan ekstra, berbaringlah di lantai di bawah sesuatu yang kokoh seperti meja.
Jangan gunakan peralatan listrik, telepon, atau pancuran air selama badai. Jangan tinggalkan tempat berlindungmu sampai kamu mendapatkan pemberitahuan aman dari pihak berwenang. Hati-hati, akan ada banyak bahaya di luar. Kejadian ini berlokasi di Islandia pada hari Jumat, 19 Maret 2021, pukul 20:45. Sekitar 30 km ke barat daya ibu kota, magma tiba-tiba keluar menembus permukaan dari bawah tanah. Air mancur lava membara pun menyinari langit malam. Gunung berapi di lembah ini akhirnya terbangun setelah tidur nyenyak hampir selama 800 tahun. Gunung berapi terbagi menjadi 3 kategori: aktif, dorman, dan punah. Sekitar 1.900 gunung berapi di seluruh dunia dianggap aktif. Berarti gunung-gunung ini pernah meletus baru-baru ini dan kemungkinan akan meletus lagi dalam waktu yang relatif dekat. Gunung berapi dorman sudah lama tidak meletus, tapi masih bisa meletus di masa depan. Bisa dibilang, gunung seperti ini sedang tertidur. Sementara yang punah, gunung berapi seperti ini tidak menunjukkan aktivitas apapun dalam lebih dari 1 juta tahun. Letusan di Islandia tidak super besar, dan ini semua terjadi 10 km dari kota terdekat, jadi tidak memakan korban. Banyak orang bahkan datang melihat dari dekat, sementara pengunjung pemberani mencoba menggoreng telur dan daging di atas lava. Hati-hati, jangan sampai sarapanmu gosong. Suhu lava bisa sampai lebih dari 1250 derajat Celcius. Lava membakar apapun yang ada di hadapannya. Namun, lava juga menghasilkan tanah paling subur untuk pertanian. Awalnya, letusan ini mengeluarkan jumlah lava yang relatif kecil. Tapi rupanya terus menyebar melintasi lembah ke arah sebaliknya, membentuk semacam perisai yang terus membesar. Kita tak pernah bisa memprediksi secara pasti seberapa cepat aliran lava yang keluar sampai kita benar-benar di depannya. Semua tergantung pada tingkat kekentalannya dan seberapa curam kemiringan gunungnya. Lava dapat mengalir perlahan, sekitar 6 meter per menit, sedikit di bawah rata-rata kecepatan berjalan manusia. Tapi juga bisa mengalir secepat 50 km per jam. Orang tercepat di bumi pun tidak bisa kabur darinya. Tapi, lava bahkan bukan aspek paling berbahaya dari gunung berapi, melainkan gas beracun yang dimuntahkan bersama letusan. Gas ini menyebar lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan aliran lava. Untungnya, dalam kasus Islandia, angin meniupkan gas ini menjauh dari area perumahan. Para ilmuwan tidak terkejut melihat gunung berapi ini meletus. Mereka tahu itu akan terjadi. Gempa bumi yang kian kuat telah mengguncang daerah ini selama 15 bulan terakhir. Ada 50.000 gempa bumi hanya dalam 3 minggu menjelang letusan, alias 100 gempa per jam. Gunung berapi itu telah aktif sejak Maret dan para ahli geologi mengatakan ini bisa berubah menjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan berdekade-dekade letusan konstan di area tersebut. Gunung Shasta termasuk dalam 5 gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, sehingga para ahli geologi terus mengawasinya. Erupsi terakhir terjadi pada tahun 1250. Kamu pasti belum lahir saat itu. Gunung berapi ini meletus setiap 600 hingga 800 tahun sekali, yang artinya kalau dihitung, jatuh temponya dekat-dekat sekarang ini. Sekitar 1 jam dari Portland, Oregon, terdapat gunung berapi aktif yang terakhir meletus pada abad ke-19. Saat meledak terakhir kali, para ilmuwan berpikir gunung itu akan menghasilkan jumlah abu dan debu yang lebih besar. Keduanya dapat menyebabkan listrik padam dan membuat air di sana tidak aman untuk diminum. Tapi, para ahli terus memperhatikan Gunung Hood agar mereka dapat memberikan peringatan dini, sehingga warga bisa bereaksi tepat waktu. Kilauea adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Gunung ini sudah meletus terus-menerus sejak tahun 1983, menjadikannya salah satu letusan terpanjang yang dikenal di bumi. Ini gunung berapi termuda di Hawaii. Gunung berapi dapat memakan waktu ribuan tahun untuk terbentuk, tapi beberapa gunung dapat muncul seketika dalam semalam. Gunung berapi di Meksiko seketika meletus di dataran terbuka pada tahun 1943 dan mulai tumbuh dari sana. Dalam setahun, tingginya mencapai 450 meter.
Saat letusan akhirnya berhenti, 9 tahun kemudian, tinggi gunung ini mencapai lebih dari 2.800 meter. Gunung Fuji adalah simbol populer Jepang. Gunung Fuji terakhir meletus pada 1707 dan itu mengirim semburan batu yang terbawa sampai 100 km jauhnya. Jika letusan serupa terjadi hari ini, Tokyo akan menjadi korbannya. Gunung Fuji terletak tepat di atas cincin api, wilayah berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik yang dipenuhi gunung berapi aktif dan gempa bumi. Jarak dari satu ujung ke ujung satunya hampir mencapai 40.000 km. Cincin ini bisa melingkari khatulistiwa bumi. Pada Januari 2020, gunung berapi Taal di Filipina mulai memuntahkan lava, mengirim kepulan abu 1 km jauhnya ke langit. Letusan ini bahkan memicu fenomena langka, badai kotor, yaitu awan asap di atas gunung berapi yang menghasilkan petirnya sendiri. Peluang tsunami vulkanis juga tinggi. Tsunami ini biasanya disebabkan gerakan tektonik yang terjadi akibat aktivitas vulkanis. Taal telah meletus lebih dari 30 kali dalam 450 tahun terakhir. Gunung berapi di Ekuador ini terakhir meletus pada 2016. Para ilmuwan berpikir, gunung ini menunjukkan sejumlah tanda dini pergerakan magma. Ini adalah gunung stratovulkan aktif. Tipe gunung berapi berbentuk kerucut yang tepinya curam. Gunung ini terbentuk dari lava lengket yang tidak mengalir dengan mudah. Lava itu mengelilingi lubang, mendingin, dan menumpuk sehingga membentuk dinding yang curam ini. Jenis gunung ini lebih cenderung menghasilkan letusan eksplosif, seperti yang kita lihat di film. Ruapehu adalah taman nasional tertua di Selandia Baru. Negeri vulkanis ajaib tempat kamu dapat melihat kawah-kawah beruap, danau yang megah, dan formasi batuan yang unik. Ruapehu terakhir meletus pada 2007 dan telah meletus 10 kali sejak pertengahan abad ke-19. Tapi aspek berbahaya yang keluar dari gunung berapi bukan cuma letusan, aliran lava, dan gas beracun. Ada juga yang namanya lahar, semacam lumpur vulkanis berpuing. Di antara letusan, salju meleleh dan danau terbentuk di kawah gunung berapi. Jika letusan terakhir membawa lumpur, abu, dan batu ke danau ini, isinya pun akan penuh. Saat itu terjadi, cuma bendungan sementara yang mampu menahannya. Indonesia punya jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, termasuk salah satunya yang bernama Anak Krakatau, alias The Son of Krakatoa. Orang tuanya yang terkenal terletak tak jauh dari sana. Tsunami besar pada tahun 2018 membangunkan si junior sebagian. Hal ini membuat cemas sebab sang senior pernah mengeluarkan salah satu letusan terkuat yang pernah disaksikan bumi pada tahun 1883. Bunyi letusan Krakatau adalah suara paling keras yang pernah terdengar. Orang-orang yang jaraknya lebih dari 3.300 km dapat mendengar ledakan ini. Gelombang suaranya mengelilingi dunia 7 kali. Dan para ilmuwan mengatakan sulit untuk memprediksi pola erupsi gunung berapi ini. Gunung Yasur di Vanuatu adalah salah satu dari beberapa gunung berapi di dunia tempat kamu bisa melihat danau lava. Wisatawan bahkan berkunjung demi mengintip lewat tepi dan melihat danau yang membara dan menggelegak di bawahnya. Nah, jika aktivitas vulkanisnya naik ke level 3 dan 4 dari 5, berarti akan ada gempa bumi yang lebih intens, getaran vulkanis, atau semburan uap, gas, dan debu. Saat itu, tempat ini barulah ditutup, karena siapa yang berani? Gunung berapi di Republik Demokratik Kongo ini punya danau gunung berapi yang paling aktif dan paling besar di dunia. Dan semua lavanya adalah cairan yang unik. Artinya, pergerakannya lebih cepat dan lebih jauh dibanding hal lain yang keluar dari sebagian besar gunung berapi. Gunung ini jelas tak termasuk di antara yang tertinggi. Tapi Erta Ale di Ethiopia terbilang unik karena punya danau lava yang hampir konstan. Ini super langka. Penduduk setempat menyebutnya gunung berasap karena danau lavanya sering menyebabkan letusan. Gunung berapi ini berada di dekat Depresi Danakil, salah satu tempat terpanas di bumi. Merapi telah meletus secara teratur sejak pertengahan abad ke-16.
Gunung berapi ini membantu para ilmuwan melakukan penelitian penting tentang cara kerja letusan, sehingga mereka dapat memperingatkan orang tepat waktu. Setelah dorman untuk sementara waktu, gunung berapi di Meksiko Tengah ini kembali hidup pada tahun 1994. Sejak itu, gunung ini memproduksi aliran lumpur besar dan ledakan kuat dalam kurun waktu yang tidak terduga. Dahulu, letusan besar dari gunung raksasa ini mengubur seluruh kota dan piramida kuno. Bayangkan, kamu sedang menginap di hotel dan bangun menghadap pemandangan indah dari gunung berapi besar yang diselimuti sungai lava membara dan awan abu. Saat panasnya hilang, para pengunjung mendatangi area di Guatemala ini demi memanggang marshmallow di sana. Salah satu gunung berapi paling aktif di bumi terletak di sebuah pulau kecil di utara Sisilia. Stromboli meletus sedikit-sedikit secara rutin sambil mengeluarkan lava bersinar dari lubang di dalam kawah. Tak jauh dari sana ada Etna, gunung berapi paling aktif di Eropa dan salah satu yang terbesar di dunia. Oh ya, bumi jelas bukan satu-satunya planet yang punya gunung berapi. Gunung berapi terbesar di tata surya kita terdapat di Mars. Ukurannya setara negara bagian Arizona atau hampir 2 kalinya Kalimantan Tengah. Dan tingginya hampir 3 kali lipat Gunung Everest. Waduh, jangan melirik ke bawah ya. Gempa berkekuatan 15 magnitudo berpotensi menghancurkan planet kita sepenuhnya dan menguapkan semua air dalam hitungan detik, sehingga bumi tidak dapat dihuni. Lebih dari 1,5 juta gempa bumi terjadi setiap tahun, tapi tidak ada yang berkekuatan 15 magnitudo. 90% gempa bumi terjadi di cincin api mengerikan yang terletak di sekitar Samudra Pasifik. Tanah di sana seperti jelo, berguncang hampir secara konstan. Gempa bumi paling kuat yang pernah melanda bumi berkekuatan 9,5 magnitudo. Kekuatan sebesar itu bisa memperpanjang atau memperpendek hari. Tapi mungkin ada gempa bumi di dalam rumahmu sekarang yang disebabkan oleh debu yang mendarat di atas meja. Tapi kekuatannya negatif 15 magnitudo. Gempa bumi terjadi ketika lempeng tektonik bergerak. Lempeng-lempeng tersebut seperti kepingan Lego yang tidak terpasang dengan baik. Dan ketika mereka bergerak ke atas, ke bawah, atau menabrak satu sama lain, tanah pun ikut bergerak, memicu gempa bumi. Energi tektonik ini berfungsi seperti baterai. Baterai menyimpan energi untuk waktu yang lama, hingga 500 tahun. Ketika energi yang tersimpan ini dilepaskan secara tiba-tiba, akibatnya sangat mengerikan. Bahkan bangunan terkuat pun tunduk pada kekuatan tanpa henti yang meninggalkan jejak kehancuran di jalurnya. Dalam beberapa kasus, gempa bumi bahkan dapat memicu tsunami yang memperkuat kekacauan. Kekuatan yang begitu besar dapat membelah tanah dan menyebabkan kerusakan parah. Kekuatan gempa bumi diukur dengan skala Richter, tetapi sekarang ini digantikan oleh skala magnitudo moment. Ketika terjadi gempa bumi, kita mendengar tentang seberapa kuat gempa tersebut. Biasanya berkisar antara 1 sampai 10. Untungnya, kita belum pernah mengalami gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Gempa bumi paling kuat yang pernah terjadi dalam sejarah modern terjadi di Chili pada tahun 60-an. Kekuatannya sekitar 9,5 skala Richter, dan itu mengubah rotasi dan mengacaukan panjang hari sekitar 2 milidetik. Gempa ini juga memicu tsunami besar dan berdampak pada area seluas 401.000 km persegi. Skala Richter sebenarnya tidak memiliki batas, namun apapun di atas 25 tidak perlu diukur karena jika itu terjadi, kita akan berubah menjadi debu dan tidak akan ada yang peduli untuk mengukur bencana ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, gempa bumi terkuat berkekuatan 9,5 magnitudo. Jika kekuatan gempa ini 0,5 magnitudo lebih besar, maka akan tercipta garis patahan sepanjang 3.500 km. Panjangnya hampir 7 kali lipat ukuran Wyoming. Gempa berkekuatan 11 magnitudo akan membuat setengah dunia retak. Tsunami besar akan menghantam daerah pesisir, menghancurkan segalanya, dan bumi akan mengalami krisis lingkungan yang sangat besar. Jika kamu suka mendaki gunung, akan ada gunung-gunung baru untuk dijelajahi yang tercipta akibat gempa bumi yang menakutkan. Bahkan, suhu dapat meningkat karena letusan gunung berapi dan gas rumah kaca yang dihasilkan. Hal ini akan mengubah planet kita menjadi oven yang panas. Tempat yang paling aman adalah jauh dari bangunan, laut, samudra, dan gunung, di mana kemungkinan terjadinya tanah longsor sangat kecil.
Negara-negara yang tidak siap menghadapi gempa bumi akan hancur total, dan kota-kota akan berubah menjadi tumpukan puing-puing dan debu. Kenaikan pada skala Richter hanya akan memperburuk keadaan. Tapi jangan khawatir, gempa bumi dengan kekuatan sebesar itu tidak mungkin terjadi. Kerak bumi tidak memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan gempa bumi seperti itu. Tapi ada sesuatu yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan dapat menghasilkan gempa bumi super besar. Asteroid cukup kuat untuk menghancurkan planet kita, seperti yang kita ketahui dari era dinosaurus. Asteroid itu berukuran sekitar 10 km dan menyebabkan kerusakan besar pada planet ini. Asteroid itu memicu gempa bumi yang mengguncang bumi secara konstan selama berbulan-bulan. Gempa-gempa yang menakutkan ini sekitar 50.000 kali lebih kuat daripada gempa Chili. Gempa-gempa ini juga memicu tsunami yang 30.000 kali lebih kuat daripada tsunami Samudra Hindia. Dan tsunami yang terakhir ini merupakan salah satu tsunami paling dahsyat yang pernah menghantam bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh asteroid ini berkekuatan 11 magnitudo, menjadikannya bencana alam yang paling kuat dan paling menakutkan yang pernah ada. Dan semoga saja tetap seperti itu ya. Tsunami Samudra Hindia hanya berdampak pada wilayah-wilayah tertentu di dunia. Sementara itu, tsunami asteroid berdampak pada setiap bagian dunia dan memiliki gelombang setinggi 10 meter. Bahkan jika kamu pergi ke tempat yang paling terpencil di bumi, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari malaikat maut ini. Gempa berkekuatan 15 magnitudo tidak akan lebih kuat 50% dari gempa Chili. Skalanya tidak bekerja seperti itu. Ini akan menjadi sekitar 100 juta kali lebih kuat dari gempa berkekuatan 9,5 magnitudo. Itu bisa membuat semua air di bumi menguap, membuat kita hancur dan tanpa H2O untuk bertahan hidup. Semua ekosistem akan runtuh. Semua rantai makanan akan terputus, dan hanya beberapa bakteri super kuat yang mungkin bisa bertahan hidup. Itu hanya sebagian kecil dari hal-hal menakutkan yang bisa terjadi. Lautan seperti AC untuk planet kita. Tanpanya, bumi akan menjadi sangat panas. Lautan juga berfungsi sebagai perisai dari sinar matahari yang kuat. Lautan juga berfungsi sebagai penyerap panas dan mendinginkan bumi. Para ilmuwan berpikir bahwa hal yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kerak bumi untuk bertahan dari guncangan dahsyat gempa berkekuatan 15 magnitudo. Jika planet kita secara ajaib selamat dan tidak berubah menjadi debu, maka akan ada celah besar di keraknya. Tanah akan menjadi seperti agar-agar. Tanah akan bergerak secara acak ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada bangunan yang bisa bertahan. Peradaban kita akan kembali ke era Stonehenge. Pergerakan tektonik seperti ini sangat dahsyat. Hal serupa juga terjadi di Jepang ketika lempeng tektonik bergerak 50 meter dari satu sama lain dan kemudian menyatu kembali, menciptakan gempa bumi berkekuatan 9 magnitudo. Tidak ada tempat di bumi yang kebal terhadap fenomena alam yang mengerikan ini. Namun, beberapa tempat tertentu memiliki peluang lebih tinggi untuk hancur daripada yang lain. Seperti cincin api, tempat 90% gempa bumi terjadi. Ini adalah tempat di mana gempa bumi hampir terjadi setiap hari. Cincin api terletak di Samudra Pasifik. Area ini membentuk sebuah cincin yang mengelilingi benua-benua yang mengelilingi Pasifik. Di sana, beberapa lempeng tektonik bertemu, menciptakan tanah yang sangat tidak stabil. Yang membuat masalahnya jauh lebih menakutkan, 75% gunung berapi aktif terletak di area ini. 90% gunung berapi yang tidak aktif juga ada di sana, membuat tempat ini sangat berbahaya. Para ilmuwan mempelajari wilayah ini dengan cermat agar menemukan cara untuk memprediksi kapan gempa bumi berikutnya akan terjadi. Cincin api bukanlah satu-satunya tempat yang berisiko terkena gempa bumi. Di California, di sepanjang garis patahan San Andreas, 2 lempeng tektonik telah menyimpan kekuatan selama lebih dari 200 tahun. Lempeng San Andreas memiliki panjang 1.150 km dan memiliki potensi gempa bumi yang sangat besar. Wilayah ini memiliki ketakutan akan gempa bumi dahsyat seperti yang terjadi di San Francisco pada tahun 1906. Gempa tersebut berkekuatan 7,8 skala Richter. Prediksi para ilmuwan sangat menakutkan. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya gempa berkekuatan 6,7 magnitudo sangat tinggi di daerah tersebut. Jika semua mulai kacau, kamu harus tahu bagaimana cara bertahan hidup. Hindari apapun yang mungkin menimpamu, seperti jendela, lemari, atau langit-langit yang tidak stabil. Ungkapan resmi dari ahli keadaan darurat adalah merunduk, berlindung, dan bertahan. Tetaplah merunduk, bersembunyi di bawah sesuatu yang stabil, seperti meja, dan tetaplah di sana sampai guncangan berhenti.
pastikan untuk tetap berada di tempat perlindungan selama 1 atau 2 menit untuk berjaga-jaga jika ada gempa susulan atau puing-puing yang berjatuhan. Gunakan hidung dan cium bau gas. Jika kamu mencium bau gas, jangan nyalakan lampu atau melakukan apapun yang dapat menyulutnya. Tetaplah kuat dan tetaplah aman. Gempa bumi bawah laut telah memicu retakan besar di bawah air. Luapan air pun mulai memenuhi celah ini dan dibarengi dengan gelombang laut yang kian menyebar. Awalnya sih cuma setinggi 0,3 meter, tapi lama-lama makin menjulang setelah gelombang ini mendekati pantai. Sesampainya di perairan dangkal, kecepatannya mulai melambat lantaran cuma bagian dasarnya yang pertama kali menyapu daratan. Akibatnya terbentuk efek vakum yang menurunkan level air dari bibir pantai. Pelabuhan dan dasar laut pun semakin terlihat jelas. Setelah itu, dinding air raksasa menerjang pesisir, menyapu semua objek yang dilaluinya. Nah, beberapa saat kemudian, gelombang susulan biasanya muncul, atau bisa juga disusul dengan tanah longsor di dekat perairan luas. Sejumlah pohon, tanah, dan bebatuan ikut tercebur ke danau atau laut, sehingga menimbulkan gelombang tsunami besar. 5% tsunami di seluruh dunia disebabkan oleh letusan gunung berapi. Erupsi ini bisa menggerakkan banyak air dan memicu gelombang tinggi. Sebagian tsunami juga disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke bumi. Kalau salah satu objek ruang angkasa Superhaut ini jatuh di laut, kekuatannya akan mampu menggerakkan air dan memicu tsunami dahsyat. Biasanya tsunami mulai terjadi saat gelombangnya setinggi 0,3 meter. Nah, itu yang disebut gelombang kecil, kurang lebih setinggi pinggang manusia rata-rata. Kalau gelombang tinggi yang ini sih lain lagi, para peselancar menyebutnya double overhead. Gempa bumi terdahsyat yang pernah tercatat terjadi di dekat pantai Chili Selatan. Peristiwa ini memicu tsunami hingga ke Hawaii, Jepang, dan Filipina. Gelombang terbesarnya setinggi gedung 5 lantai. Gelombang tertinggi yang pernah dipakai peselancar mencapai setengah kalinya tinggi Arc de Triomphe di Paris. Gerrit McNamara mencetak rekor ini pada tahun 2011 di Nazaré, Portugal. Pada tahun 1995, para ilmuwan mendeteksi adanya rogue wave yang terjadi secara tiba-tiba. Saat itu mereka mengamati gelombang setinggi 25 meter yang bahkan lebih tinggi dari pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380. Gelombang raksasa ini dikelilingi oleh gelombang lebih kecil setinggi 6 meter. Tsunami Tohoku pada tahun 2011 disebabkan oleh gempa bumi terkuat sepanjang sejarah Jepang. Gelombang tertingginya hampir setengah kali tinggi jembatan Brooklyn. Erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 menimbulkan dentuman paling kencang yang pernah terdengar di seluruh dunia. Gelombang tsunami tertingginya setinggi patung Liberty. Tsunami April Mop pada tahun 1946 disebabkan oleh gempa bumi kuat di dekat Alaska. Gelombang tertingginya sedikit lebih tinggi dari Kolosium di Roma. Tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu berawal dari Samudra Hindia. Bencana ini disebabkan oleh gempa bumi kuat di bawah laut. Akibatnya terjadi rentetan gelombang tsunami. Gelombang terbesarnya hampir setinggi Menara Pisa. Salah satu tanah longsor paling tragis sepanjang sejarah terjadi di lembah Lodalen, Norwegia pada tahun 1936. Bongkahan batu besar ambrol lalu jatuh ke danau Lovatnet. Karena ukurannya hampir 2 kali Menara Eiffel, batu ini mampu memicu gelombang tsunami dahsyat hampir setinggi Taj Mahal di India. Mega tsunami Greenland pada tahun 2017 dipicu oleh tanah longsor parah di salah satu fjord. Gelombang yang menyapu pantai setinggi Big Ben. Erupsi gunung berapi dahsyat menyebabkan tanah longsor dari kubah lava berumur 4.000 tahun. Peristiwa ini menyebabkan mega tsunami gunung berapi Unzen. Gelombang terbesarnya sampai setengah kali tinggi Space Needle di Seattle. Mega tsunami Fogo terjadi 73.000 tahun yang lalu, saat sebagian gunung Fogo runtuh ke laut. Gelombang terbesarnya setinggi Monumen Washington. Saat Gunung St. Helens meletus di puncaknya yang setinggi 457 meter, tanah longsor parah juga terjadi. Bagian dari longsoran ini jatuh ke Danau Spirit, lalu memicu gelombang yang tingginya lebih dari setengah kalinya Menara Eiffel. Mega tsunami Bendungan Vezon terjadi saat tanah longsor menyeret 255 juta meter kubik pepohonan, tanah, dan batuan ke dalam danau. Lalu luapan gelombang besar menyapu semua objek di sekitarnya.
Jembatan Golden Gate aja masih kalah tinggi loh. Tanah longsor di Teluk Lituya, Alaska telah menyebabkan salah satu gelombang terdahsyat sepanjang sejarah. Mega tsunami ini menerjang daratan, menyapu pepohonan, tumbuhan, dan tanah kebatuan dasar. Tinggi gelombangnya bahkan melebihi setengah kali tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Sepertiga dari gunung berapi Molokai Timur di Hawaii runtuh dan materialnya jatuh ke Samudra Pasifik. Peristiwa ini memicu gelombang tsunami kurang lebih setinggi gedung tertinggi kedua di dunia, Menara Shanghai. Malam ini, teman-temanmu mampir ke rumah untuk makan malam bersama. Kamu menaruh gelasmu di atas meja, lalu membantu salah satu temanmu menyiapkan makanan penutup. Saat kembali ke meja makan, kamu melihat air di dalam gelasmu mulai terciprat kemana-mana dan es batunya berguncang seperti kapal yang terombang-ambing oleh ombak ganas. Kemudian, kamu pun merasakannya. Lampu gantung di langit-langit mulai berayun ke sana kemari. Sesaat kemudian, terdengar teriakan, "Gempa!" Rumah dan seisinya terus berguncang. Kamu mencoba lari untuk mencari perlindungan, tapi kakimu nggak bisa bergerak dan tubuhmu kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Lemari berguncang keras, gelas dan piring berterbangan keluar, lalu pecah berserakan di lantai. Rak bukumu roboh dan benda-benda yang menempel di dinding mulai berjatuhan. Kamu merunduk di bawah meja makan, mencoba menghindar dari pecahan piring. Iya, betul. Kamu memang pernah merasakan gempa sebelum kejadian ini, tapi nggak sekuat ini. Saat kamu mengecek ponselmu, nggak ada sinyal. Jelas saja, otakmu masih mencerna kejadian ini secara samar-samar. Suara jeritan itu terus mengeras, kemudian seisi rumah seketika runtuh. Gempa terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada tahun 1960. Bencana ini terjadi di sore hari saat semua penduduk sedang menikmati waktu santainya. Kekuatan gempa yang bisa menimbulkan kerusakan serius dan menyebabkan kehancuran harus mencapai setidaknya 7 skala Richter. Sedangkan gempa di Chili mencapai 9,5 skala Richter. Wilayah ini berada di kawasan cincin api, yaitu area vulkanik dan seismik paling aktif di dunia di sepanjang lingkar Pasifik. Guncangan pertamanya berlangsung sekitar 10 menit dan 2 hari kemudian banyak gempa susulan yang masih cukup kuat sehingga memicu gunung meletus di bagian selatan Chili. Belum cukup sampai di situ, gempa tersebut melepaskan serangkaian gelombang pasang di seluruh Samudra Pasifik. Bahkan di beberapa tempat mencapai ketinggian lebih dari 25 meter. Gelombang dan gempa bumi itu sangat kuat dan dampaknya bisa dirasakan sampai Hawaii, Jepang, dan Filipina. Kerugian materi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah pada tahun 1960. Banyak orang kehilangan tempat tinggal, infrastruktur juga banyak yang luluh lantak. Sejauh mata memandang, cuma terlihat bangunan roboh dan reruntuhan di sana-sini. Para ilmuwan memperkirakan gempa bumi ini sangat kuat hingga menggeser poros bumi dan membuat waktu kita 1,26 mikrodetik lebih singkat. Waktu yang gak seberapa lama ya, tapi coba bayangin deh, satu bencana alam pun bisa loh membuat waktu di bumi bergeser. Kota-kota di pesisir rata dengan tanah. Banjir juga semakin meluas, perekonomian sudah pasti terpuruk. Menurut penelitian, kalau gempa bumi ini terjadi saat ini, kerugian material yang ditimbulkan bisa mencapai lebih dari 280 triliun rupiah. Lalu, apa yang akan terjadi kalau gempa bumi dengan kekuatan 2 kali lipatnya tiba-tiba menghantam kita? Kemungkinan efeknya akan lebih parah. Gelombang pasang tidak cuma menghantam pantai Jepang dan Filipina, tapi juga akan melewati Tiongkok, Korea, Vietnam, bahkan Australia. Diperkirakan tingginya akan jauh melebihi 25 meter. Bisa jadi 2 kali lipatnya, atau setinggi 8 ekor jerapah yang ditumpuk jadi satu. Penduduk pesisir juga pasti akan melihat gelombang ini, dan kalau air sampai surut ke tengah laut, ikan-ikan di dasar laut bisa terlihat. Kamu harus segera lari, karena kemungkinan besar tsunami sedang mendekat. Semisal gempa yang sangat kuat itu beneran terjadi, dan kamu terjebak di bawah reruntuhan, masih bingung dengan kejadian yang sedang kamu saksikan. Beberapa saat kemudian, kamu berhasil meloloskan diri dari situ. Rupanya, kamu nggak sendirian, karena perumahan di kompleksmu sudah berubah menjadi tumpukan batu dan puing-puing. Jembatan juga runtuh, mengakibatkan banyak orang terjebak di kedua sisinya.
kamu mulai celingukan sambil membersihkan debu dari tubuhmu, lalu segera mencari pertolongan. Truk damkar dan ambulans melintas di antara reruntuhan dan mobil yang hancur. Saat kamu berusaha mendekati mobilmu, gempa susulan masih terus saja terjadi, dan tubuhmu terlempar ke trotoar. Karena semua menara sinyal seluler roboh, kamu nggak bisa menelepon siapapun. Lututmu gemetaran, tapi kamu berhasil melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kamu berhasil sampai di mobilmu yang beberapa saat kemudian tertimpa bongkahan batu. Lalu penyok seperti kaleng minuman soda. Kamu pun terus berjalan dan akhirnya sampai di pusat kota. Kondisinya sudah seperti diobrak-abrik oleh raksasa yang sedang ngamuk. Kamu terus maju untuk mencari pertolongan. Tiba-tiba, ponselmu bergetar. Di dalamnya sudah ada ribuan notifikasi tentang gempa bumi yang berkekuatan 20 magnitudo. Tubuhmu gemetaran dan tanah di bawah kakimu tidak lagi bergetar. Oh, terdengar bunyi gemuruh dari kejauhan dan terus mendekat dalam kecepatan tinggi. Di sebelah kananmu, terlihat gelombang setinggi gedung terus menerjang dan mendekatimu. Setelah beberapa lama syok dan ngeblank, akhirnya kamu tersadar lagi, kemudian berlari. Kamu bahkan gak tahu harus lari kemana. Di belakang, tsunami terus mendekatimu. Sementara di hadapanmu banyak gedung luluh lantak, bebatuan dan beton masih terus berjatuhan. Wah, ada gedung yang masih berdiri tegak tuh. Kamu harus segera naik ke atapnya. Saat kamu nyoba pakai lift, ternyata mati. Ya jelas aja lah. Kamu bergegas menaiki tangga, menginjak pecahan kaca dan puing-puing. Tapi kemudian berhasil berdiri lagi. Tsunami di luar sudah sangat dekat dan kamu bisa melihatnya dari jendela. Hampir sampai atap. Tinggal beberapa anak tangga lagi. Kemudian, wuss. Air mulai masuk ke dalam gedung dan menarikmu turun sekitar 2 lantai. Dengan pandangan terbatas, kamu terus berenang ke atas. Tapi airnya justru menarikmu turun. Sekitar setengah menit kemudian, kamu berhasil berenang dan terus naik ke atap gedung. Setelah mencapai lantai atas, kamu segera menjatuhkan diri. Kamu pun selamat untuk sementara waktu. Gelombang pasangnya masih kuat dan melewati pusat kota yang hancur lebur. Ponselmu sudah kebasahan dan tentu sudah nggak berfungsi. Kamu bisa melihat kotamu dengan pandangan 360 derajat, semuanya dibanjiri air dan penuh dengan puing-puing. Lantai gedung mulai bergetar lagi. Mungkin sebaiknya kamu duduk diam saja sampai semuanya berlalu sambil menunggu helikopter penyelamat. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat kuat, serasa hampir memecahkan gendang telingamu. Tanah di bawahmu kembali berguncang, nun jauh di sana, asap tebal mulai membubung dan menutupi langit. Kegelapan menghalangi sinar matahari pagi, dan saat itulah kamu bisa melihat lava yang menyembur ke udara lalu mendarat ke area di sekitarnya. Lava itu membentuk sungai dan perlahan mengalir menuju pusat kota. Dengan frekuensi gerakan seismik dan intensitas gempa bumi yang tinggi, lempeng tektonik di seluruh dunia telah bergeser sehingga magma terdorong naik ke permukaan. Dari dalam bumi, uap panas mulai memancar lalu mengenaimu. Magma mulai menyelimuti permukaan tanah, menerjang tiap mobil yang menghalangi jalannya, dan parahnya lagi, magma ini melelehkan fondasi gedung yang masih berdiri menahan terjangan gempa dan tsunami. Di kejauhan, gedung-gedung mulai runtuh ke dalam kolam lava membara yang menyelimuti seluruh kotamu. Satu persatu mulai hancur ditelan lava itu. Berarti, gedung tempatmu berdiri juga bergoyang, hampir runtuh. Saat itulah kamu melihat cahaya. Kemudian kamu menongangkan kepala menuju helikopter yang terbang di kejauhan. Kamu mencoba melambaikan tangan, berlari-lari, melompat, dan gerakan lainnya untuk menarik perhatian. Hore, akhirnya berhasil juga. Helikopter itu berputar-putar lalu menurunkan tangga tali. Setelah di atas helikopter, kamu cuma bisa memandangi seluruh kotamu. Semuanya bergelimpangan tanpa sisa. Kamu mendarat beberapa kilometer di luar kota, kemudian segera dirawat di fasilitas darurat rumah sakit. Wah, kamu termasuk salah satu korban selamat yang beruntung. 1 tahun kemudian, genangan tsunami telah surut, lava yang mengalir ke pusat kota juga telah dingin, tapi semua magma itu mengubah permukaan tanah secara permanen. Seluruh kota menjadi hilang, kerusakannya telah membawa seantero negeri ke dalam keterpurukan ekonomi yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Survei kota pun perlu waktu sampai berbulan-bulan untuk memastikan gak ada kabel listrik yang membahayakan atau pipa gas bocor. Pihak otoritas setempat membangun kota lebih jauh dari pusat kota sebelumnya. Dengan kata lain, mereka membangunnya di atas reruntuhan.
Tapi di kota lain, ada juga yang memindahkan semua penduduknya ke kota terdekat. Gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di sebelah timur sungai Mississippi yang terjadi lebih dari 200 tahun yang lalu tidak pernah berakhir menurut beberapa ilmuwan. Sebagian besar gempa bumi berlangsung dalam hitungan detik hingga menit dan pemecah rekor resmi sejauh ini adalah gempa bumi tanpa suara di Sumatera yang berlangsung selama 32 tahun. Peristiwa pergeseran yang terjadi secara perlahan ini memicu gempa besar dan tsunami. Jadi jika benar bahwa gempa New Madrid masih terus mengirimkan gempa susulan, kita akan memiliki nama baru dalam daftar yang menyedihkan ini. Gempa bumi dimulai pada bulan Desember tahun 1811 dengan gempa yang kuat di bagian timur laut Arkansas yang jarang penduduknya. Guncangannya terasa hingga 1.600 km jauhnya di Gedung Putih dan lonceng menara berdentang di Boston, bahkan lebih jauh lagi. Gempa tersebut bahkan membuat aliran sungai Mississippi yang deras mengalir mundur selama beberapa menit di atas air terjun baru yang terbentuk dari pergeseran tanah. Kota New Madrid, Missouri, benar-benar lenyap dalam bencana tersebut. Bumi tidak akan diam sampai akhir Januari tahun berikutnya ketika keadaan menjadi lebih serius lagi. Sebuah gempa besar melanda, kali ini di dekat persimpangan Sungai Ohio dan Sungai Mississippi, tepat di bagian bawah tanah Missouri. Para ahli geologi meyakini bahwa gempa tersebut merupakan patahan New Madrid yang pecah sehingga menambah tekanan pada patahan Reelfoot di dekatnya. Tepat ketika orang-orang yang mengira keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, 2 minggu kemudian guncangan terjadi dan patahan Reelfoot patah jauh di bawah New Madrid. Di Tennessee, sekitar 24 km di selatan New Madrid, pengangkatan tanah menciptakan danau Reelfoot. Kapal-kapal uap melaju di sepanjang sungai dengan ribuan pohon mengambang dan berhektar-hektar hutan tercabik-cabik oleh gempa. Di Louis, Missouri, yang berjarak 257 km jauhnya, bangunan-bangunan rusak parah dan cerobong-cerobong asap berjatuhan di Cincinnati, Ohio, yang berjarak 644 km jauhnya. Orang-orang di Montreal, Kanada, yang berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya, merasakan guncangan bumi. Para ahli seismologi telah mencatat sekitar 200 gempa bumi kecil di zona seismik New Madrid setiap tahun sejak tahun 1974. Beberapa peneliti percaya bahwa 30% di antaranya merupakan gempa susulan dari gempa-gempa besar yang terjadi pada tahun 1811 dan 1812. Di beberapa bagian Amerika Serikat, di mana tidak banyak aksi tektonik yang terjadi, gempa-gempa susulan ini dapat terus bergemuruh selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad setelah gempa besar melanda. Gempa susulan adalah cara bumi melepaskan semua tekanan yang menumpuk dari gempa utama. Ketika tanah berguncang akibat gempa pertama, hal ini memberikan tekanan besar pada bebatuan di dekatnya. Ketika bebatuan itu tidak tahan lagi, mereka akan retak, menyebabkan lebih banyak guncangan lagi. Itulah gempa susulan. Guncangannya bisa sangat kuat, terutama tepat setelah gempa utama, tetapi akan melemah seiring berjalannya waktu. Tidak semua ilmuwan setuju bahwa gempa bumi saat ini ada hubungannya dengan gempa bumi yang terjadi 200 tahun yang lalu. Kita kebanyakan mengasosiasikan patahan dengan garis-garis di mana lempeng-lempeng bumi bertemu, tapi ada banyak sekali patahan yang berada tepat di bawah pusat lempeng Amerika Utara. Patahan-patahan itu seperti peninggalan dari 750 juta tahun yang lalu ketika Amerika Utara merupakan bagian dari sebuah benua super yang disebut Rodinia. Ketika Rodinia mulai pecah, dia meninggalkan celah-celah ini, titik-titik lemah di kerak bumi yang membentang jauh di bawah Midwest modern. Hal ini bisa menjelaskan terjadinya gempa bumi. Sebuah tim ahli geologi internasional memutuskan untuk melihat kembali 3 gempa bumi besar yang mengguncang Amerika Utara dan mengakhiri perdebatan. Mereka menggunakan metode matematika baru yang disebut tetangga terdekat. Metode ini menyatakan bahwa jika gempa bumi terlalu dekat dalam hal ruang, waktu, dan magnitudo untuk menjadi peristiwa latar belakang yang independen, maka salah satu gempa bumi diasumsikan telah memicu gempa bumi lainnya. Tergantung bagaimana kamu melihat angkanya, antara 10 hingga 65% dari gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di wilayah tersebut bisa jadi merupakan gempa susulan
dari gempa bumi bersejarah tersebut. Gempa besar yang melanda Charleston, Carolina Selatan pada akhir abad ke-19 mungkin menjelaskan hingga 72% dari gempa bumi di daerah tersebut sejak saat itu. Tapi tidak semua tempat sama, sehingga perdebatan ilmiah terus berlanjut. Pada tahun 1774, penjelajah Inggris James Cook melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah gunung berapi Jasur di Vanuatu. Gunung berapi nakal ini telah memuntahkan lava dan abu sejak saat itu dan kemungkinan besar telah melakukan hal tersebut untuk waktu yang jauh lebih lama. Gunung berapi ini telah berada pada level siaga sejak Oktober 2016, yang berarti keadaan di sekitar sana sangat tidak tenang. Mereka bahkan telah menetapkan radius 610 meter di sekitar kawah untuk menjaga keamanan masyarakat. Telah terjadi letusan-letusan kecil hingga sedang menyemburkan abu, gas, dan uap, dan beberapa ledakan yang lebih besar yang melontarkan benda-benda di luar kawah. Citra satelit telah menangkap beberapa titik panas dari gumpalan sulfur dioksida yang menunjukkan bahwa Jasur masih memasak badai besar di sana. Stromboli, salah satu pulau vulkanik di dekat Sisilia, secara resmi memegang rekor dunia Guinness sebagai gunung berapi yang terus-menerus meletus. Gunung ini telah menampilkan pertunjukan yang berapi-api selama lebih dari 2.400 tahun berturut-turut. Para pelaut kuno menjulukinya sebagai mercusuar Mediterania. Sebagian besar waktu, Stromboli hanya memuntahkan percikan api, tapi sesekali gunung ini menyemburkan aliran lava atau menyemburkan air mancur yang cukup tinggi. Kadang-kadang kamu mungkin juga akan melihat semburan uap panas. Lebih dari 200 juta tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan besar dengan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi 4 letusan gunung berapi besar yang mengubahnya. Semuanya terjadi di Rangelia, sebongkah besar tanah yang dulunya merupakan gunung berapi supermasif yang membentang di wilayah yang sekarang disebut British Columbia dan Alaska. Aktivitas vulkanik ini mungkin telah membantu dinosaurus tumbuh dari makhluk seukuran kucing menjadi raksasa seperti yang kita lihat di Jurassic Park. Hal ini memulai musim hujan selama 2 juta tahun dalam episode Carnian Pluvial, dan hal ini membuat seluruh dunia menjadi panas dan lembab dan dinosaurus menyukainya. Para peneliti menggali jauh ke dalam lapisan sedimen di bawah danau kuno di Tiongkok. Untuk mengungkap rahasia ini, mereka menemukan jejak abu vulkanik dan merkuri, tanda-tanda yang jelas dari letusan dahsyat tersebut. Ada jejak karbon yang menunjukkan lonjakan besar dalam tingkat karbon dioksida, membuat atmosfer menjadi panas dan hujan turun. Itu semua terjadi dalam 4 denyut terpisah, masing-masing dipicu oleh ledakan gunung berapi yang dahsyat. Ada sebuah tempat di sebuah taman nasional yang tidak terlalu jauh dari Sydney, Australia, di mana api telah berkobar di bawah tanah selama setidaknya 6.000 tahun. Mereka menyebutnya Burning Mountain, dan ini adalah kebakaran lapisan batu bara yang membakar lapisan batu bara di bawah permukaan bumi. Begitu kebakaran bawah tanah ini dimulai, hampir tidak mungkin untuk dipadamkan. Bola api ini memiliki lebar hingga 9 meter dan sangat panas, tetapi tidak ada nyala api, hanya membara. Api telah merambat dengan kecepatan sekitar 1 meter per tahun. Seorang petani lokal pertama kali melihatnya pada abad ke-19 dan mengira itu adalah gunung berapi. Orang-orang yang tinggal di sini selama berabad-abad percaya bahwa tempat ini suci. Mereka telah menggunakannya untuk memasak, membuat alat kerajinan, dan mengatakan bahwa itu berawal dari air mata seorang janda atau obor seorang pahlawan. Tapi para ahli berpendapat bahwa itu bisa saja sambaran petir atau batu bara yang memanas seperti barbeque di musim panas karena interaksi dengan oksigen. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini mungkin telah terbakar sejak sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Tidak ada yang tahu persis berapa lama gunung ini akan terbakar atau ke arah mana gunung ini akan bergerak. Saat ini, batu bara memiliki cukup oksigen untuk terbakar selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun tanpa campur tangan manusia. Api memanaskan gunung ini seperti oven raksasa, membuatnya retak dan hancur, mengundang lebih banyak oksigen untuk dimakan. Bahkan jika manusia memutuskan untuk mengambil tindakan, kebakaran lapisan batu bara ini membutuhkan banyak sekali air serta nitrogen cair untuk menjinakkannya.
Beberapa tahun yang lalu, para penjelajah menyadari bahwa bara api merambat mendekati tebing yang menghadap ke sungai kecil. Tergantung pada apa yang diputuskan oleh lapisan batu bara tersebut selanjutnya, kita dapat melihat beberapa perubahan dramatis di sini dalam beberapa dekade mendatang. Bisa jadi akan ada api yang jauh lebih panas, atau lapisan batu bara itu akan semakin dalam, padam, dan membara.